Udah mulai? Udah mulai. Baru mau nyemil? Nggak boleh? Dulu. Opening. Opening dulu, oke. Netizen. Welcome to In and Out. Kan, lupa. Nama programnya adalah Nyantai. Nyeleneh santai. Bareng gue lagi, Kiwan, dan sorry banget ini gue lagi agak sendiri. Tapi nanti gak akan sendiri, karena seperti biasa, ini akan ada teman-temannya gue yang kita akan bicara hal-hal yang ya penting gak penting, tapi yang pasti ini penting banget buat kamu yang mau menghabiskan waktu aja. Jadi pentingnya buat kamu yang mau habisin waktu. Masuk lagi, Bre. Matikan. Ini saya beli di McD. Aduh, astagfirullah. Jadi nanti akan ada teman saya. Daripada pusing nih netizen, sebenarnya kita mau ngapain? Ini balik lagi, Anda ada di program Nyantai, Nyeleneh Santai. Ini adalah episode yang ketiga. Kita ubah set lagi karena kali ini kalian ada di dapurnya gue. Jadi kalau kalian lihat di sini ada lemari ya, ada rak. Di sini ada talenan, di sini ada apa namanya? Apa ini? Spatula. Bukan tahu. Saringan. Ini namanya sendok. Nah, oke. Nah, ini ada apa di sini? Ini adalah alat-alat masak selayaknya dapur. Nah, ini gak datang-datang teman saya, kurang ajar memang. Mana ini? Lama sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Harus banget dikodein padahal cuma jalan dari sana. Nunggu opening. Oh, nunggu opening. Ini Openingnya lama ya. main ngambil aja kursi ya? Oh iya dong. Oh, bisa. Oke, halo, apa kabar semuanya? Halo, baik. Halo. Ya, Halo, baik. dengan dapurnya sudah berhasil masak apa? kan ada sesuatu yang Anda masak ya di channel sebelah, di dapur yang sama. Nah, nanti kamu akan lihat apa. Netizen, kalau penasaran boleh lihat di CIY Kitchen karena ada Mbak Devi yang habis masak di sana. Masak apa, Mbak? Lupa. Oh, Japanese chicken curry. Japanese chicken curry. Itu Anda Ini terlihat kenapa jadi ini ya? terlihat sangat jago ya? Jadi Kan ngobrol dulu, sebelah. basa-basi dulu. Ya, channel sebelah kan. Channel sebelah. Sekalian promo. Oh. Kan mumpung ada Mbak ya di sana. Nah, itu gimana? Masak apa? Japanese chicken curry. Nah, hasilnya gimana? Oke. Yakin? Yakin. Yakin banget. Yakin dong. Oke. Ini ada Mbak Devi di sini. Welcome Mbak Devi di In and Out, di Nyantai. Dan ini ada siapa? Michael, Anda siapa? Kenapa ketawa? Anda siapa? Oh, disuruh ke sini ngadap. Balik, Fitro. Ya. Oh kesana. Aduh, sorry nih. Kirain kita mau ini, hadap-hadapan doang. Top. Ya. Ini silakan kenalin diri siapa? Saya Michael. Tim In and Out ya. Boleh, bebas. Tim In and Out juga. Ya. Kan ceritanya kita Tim kreatif. baru kenal ya. Ternyata satu tempat ya. Iya. Kan tadi bilangnya temen-temennya. Oh iya, teman-temannya ya, bukan baru kenal ya. Jadi ini basa-basinya basi banget ya. Oke. Nah, kalian baru pertama kali kan datang di dapurnya gue? Ya. Iya. Ya, Pertama kali. basa-basinya begitu. Banget. Karena sebenarnya saya juga baru pertama. Lebih enak situasi yang kayak gini apa yang kemarin tuh? Yang di luar ada suasananya apa yang di sini? Kalau gue sih seneng di dalam ya. Seneng di dalam. Iya. Kalau keluarnya di dalam gitu. Iya. Oke, kalau Mbak Devi? Ya maksudnya keluar kontennya, ide kreatifnya Ya, itu di dalam di kan? dalam. Di dalam. Lebih tenang. Kalau Mbak Devi? Aku lebih suka di luar sih sebenarnya. Lebih suka Karena yang di suara luar? burung-burung. Oh, di luar suara burung gitu ya. Di dalam keluarnya ya, ya bisa ya. Oke, biar gak kemana-mana konten ini. Sebelumnya haus, Haus. Haus. Yuk, saya ada minuman buat kalian. Silakan. Aduh, katanya haus. Ya enggak, taruh aja dulu di sini, boleh kan? Boleh gak? Boleh. Boleh kan? Ya. Haus kan? Haus. Haus gak? Kebetulan haus. Haus kan? Haus.
Kulkas susah banget deh. Pintu nih. Nih. Minum kopi kan? Minum. Terima kasih. Minum kopi kan? Oke. Minum dong. Jangan lupa iklan. Yo, thank you. Jadi buat ini kopi Indonesia to the world. Ya, kalau mau iklan boleh ya. Dihubungi Ini Tangki. dihubungi kemana? Kalau mau iklan? Nomor di bawah. Nomor 12. Kalau ditulisnya di atas? Tergantung editor ya. Oke. Oke, gimana rasa kopinya? Enak. Oh, belum nyoba. Uyuh. Wah, Apa? kopi kenangan. Kan tadi sudah saya geser ya, jangan sebut kopi kenangan ya. Ini kan kesebut lagi ya. Tapi kan kelihatan. Enggak, Apa tadi namanya? kelihatannya ini Indonesia to the world. Oh, Aus ya? Ini aku aja belum Aus colok beneran. ya. Colok dulu boleh ya? Colok dulu boleh? Silakan, silakan. Boleh ya? Oke. aduh. Hebat. Aduh, itu kayak gimikan siapa gitu ya, beberapa episode lalu ya. Nah, pasti netizen di rumah bertanya nih, kan biasanya aku ini ya ngopinya agak-agak ala-ala anak senja gitu Ya. kan. Tapi jangan salah, Senja Selatan. senja selatan. Yuk kita minum. Kenapa nih kali ini nggak ngebrew sendiri? Lebih ke capek ya. Kita habis bekerja seharian, pengennya yang praktis aja lah, udahlah ya, jangan ribet ya gitu. Suka ngopi gak sih? Suka, suka. Sukanya kopi apa? Wah, nyebut merek lagi dong nanti. Ya nggak apa-apa, di sini bebas nyebutnya. Point Cafe. Point Cafe, yang punya itu ya, Maret-Maret itu ya? Iya, Oh, emang enak? enak. Cappuccino-nya enak. Apanya? Cappuccino-nya. Cappuccino? Emang suka cappuccino? Cappuccino Point Cafe. Cincau? Aduh, mau mau. Kalau Badah, emang suka kopi? Suka kopi-kopi kayak gini. Kayak gini itu maksudnya? Kayak gini tuh yang manis-manis, susu creamy, kayak kopi kenangan. Kenapa gak minum air gula aja? Beda. Kan manis. Kan nggak ada kopinya. Ya udah Kan air adanya gula tadi kasih main kopi, kasih susu. Ya ini jadi. Oh ini, iya, bener juga. Ya bener. Ayo. Oke, Kelarin. cukup lah ya kita. Ya. Jadi lebih kurang kayak gini nanti kalau kalian brand tap in, naruh mulus gak? Mulus kan? Asik kan bercandaannya? Agak-agak jayus tapi yang penting brand tap ini panjang. Berapa menit tadi? Itu panjang lah pokoknya. Jadi kalau mau brand tap in udah boleh ya gitu ya. Nah, oke, kita gak mau fokus ke sana lah. Meskipun gak ada Iyalah. duitnya, ya paling nanti kita bungkus. Nggak. Kita itu udah punya visi. Jadi kalau di nyantai itu, seperti judulnya, kita nyeleneh santai. Jadi kita akan bahas hal-hal yang sangat positif, hal-hal yang sangat serius, sesuai dengan judul. Judulnya aneh. Gitu. Ya, lupa ya. Nah, jadi kita hari ini kita mau ngebahas soal pengen bahas apa? Bebas. Nyantai. Nyantai, ya nyantai sih, memang sesantai itu. Ya. Cuman maksudnya kalau dari kalian itu punya keresahan gak sih hari-hari ini? Lagi di kerjaan lagi sering lembur aja sih. Di kerjaan lagi sering lembur, Ya, lotnya banyak. itu keresahan. Oke, Iya. kalau Badev apa? Resah takut perang dunia 3. Wah, Oh, Itu beneran? Oke, oke. Enggak. Nggak, kalau itu beneran mungkin salah tempat gitu. Iya, salah. Oke. Kita membahas ini aja. Resah, punya keresahan nggak? kita bahas Ya. hubungannya lembur sama Perang Dunia 3. Jangan-jangan perangnya karena lembur? Nah, bisa jadi. Atau gimana? Di Medan lembur. Mereka kan lagi berada Kan di... perangnya di Rusia, kenapa di Medan? Oke, lanjut yuk. Ya, boleh ya? Bisa ya? Saya. Oke. Kita ini dulu lah ya. Kita membahas keresahannya Ko Mike dulu. Baik. Ko Mike keresahannya apa tadi? Ya, akhir-akhir ini lagi overload Aha, kerjaan, Oke. Overload kerjaan. overload game. Itu
Ini kayaknya benar-benar nggak ada arahnya kita ya nanti ya. Iya. Silakan. Waduh. Panas. Ayam. Silakan, ini ada kue-kue. Silakan. Mangga bisa. Iya. Silakan loh. Mau nggak? Overload. Kok bisa? Bisa. Kok bisa overload kerjaan gitu? Bisa. Ya kenapa? Ya karena banyak. Ya, benar. Terus kenapa bisa banyak gitu? Nggak dikerjain. Nggak dikerjain. Jadi salah siapa? Salah saya berarti. Selesai kan? Pembahasan selesai sampai di sini. Udah. Udah yang lain. Oke, sampai. Selesai. Intronya panjang ya kita ya. Intinya. Intronya panjang loh. Nah, kalau Mbak Dev ngalamin nggak yang namanya overload kerjaan? Ngalamin dong pasti. Ngalamin. Sekarang itu dalam fase itu nggak? Sekarang belum mungkin. Belum. Kalau visioner nih kedepannya akan. Akan. Jadi sudah. Jadi gini, bentar. Visioner nggak akan bisa dihindari apa gimana? Atau memang direncanakan nanti pasti akan overload? Karena kan udah merencanakan hal-hal yang akan dikerjakan di masa mendatang 1-2 bulan ke depan. Nah itu akan penuh, akan padat gitu. Jadi udah kelihatan nih hilalnya. Jadi memang nggak bisa Wah, udah mau lebaran nih. Iya bentar lagi lebaran. Iya. Jadi udah pasti nggak bisa dihindari gitu ya, Iya. overload itu. Nah, pertanyaannya ini menarik nih. Overload itu sebenarnya bisa dihindari atau enggak? Bisa. Gimana? Bagaimana? Lu plesetin lagi, gua siram nih. Jangan dikerjakan. Bisa. Kalau mau jawaban serius apa lebih serius? Serius. Yang lebih. Lebih serius. Serius nih. Iya. Masya Allah. Ya, jadi gimana? Maksimalin time Yang management. serius dong. Maksimalin time management. Oke. Terus dikerjakan. Oke. Tidak lupa. Sholat 5 waktu. Udah, gitu aja. Gitu. Iya. Kirain seserius apa ya? Ya. Kalau Mbak Dev gimana? Setuju sih time management. Time management. Nah, tapi kan tadi kata Mbak Dev itu nggak bisa dihindari. Satu lagi mungkin ini ya, bikin goals yang realistis. Gimana tuh? Ya realistis kita bisa ngerjain atau enggak. Cuman kalau saya bilang overload itu bukan hal yang nggak realistis ya, tetap realistis cuman padat. Jadi mungkin yang biasanya masih ada waktu untuk bersantai-santai dulu, nanti benar-benar padat gitu. Cuman nggak berarti itu nggak realistis. Jadi dari awal kita harus bikin goals yang realistis. Gitu. Oke. Tapi Jadi- overloadnya itu padat aja sih, bukan yang meluber kemana-mana. Jadi jawabannya, kalau gue boleh ini menyimpulkan dari pembicaraan kita yang nggak ada isinya, overload itu sesuatu yang bisa dihindari kalau time managementnya bagus. Ya. Tapi ada beberapa hal yang memang kita harus melakukan lebih dari biasanya. Jadi sebenarnya overload itu nggak ada kalau kita time managementnya bagus. Hanya pekerjaan kita lebih banyak dari biasanya. Karena ada target-target baru yang kita set lebih padat daripada biasanya. Begitu. Nah, pertanyaannya lagi kalau kita ngebahas hal kayak gini. Gimana cara kita mengatur supaya, gini, kadang kita udah ngatur nih. Udah ngatur hari ini, kita mau melakukan ini sampai ke 30 hari ke depan, misalnya 1 bulan ke depan, kita udah punya schedule-nya. Tapi yang sering terjadi adalah tiba-tiba ada hal-hal yang diubah di tengah-tengahnya atau ada tambahan di tengah-tengahnya. Itu yang bikin kita akhirnya bubar nih semuanya. Dan pada akhirnya bukannya kita gak mau time management, tapi jadi berantakan. Harusnya sih nggak bubar ya, harusnya nggak berantakan. Tapi harusnya kita bisa adapt sama apa yang bikin timeline berantakan itu apa. Nah kita harus makanya kita harus bikin plan B, plan C gitu. Oke. Jadi ketika kita menyusun si 1 bulan ke depan, meskipun kita belum tahu nanti ada perubahan atau apa, kita sudah mempersiapkan plan B, plan C untuk ini. Ya.
ketika tiba-tiba ada perubahan dan sebagainya gitu. Nah, kalau plan D gimana? Terus sampai plan Z. Plan Z. Oh, gitu, banyak ya? Waduh. Kok kita jadi serius banget ya? Iya. Nyantai ya. Plan Z itu Plan versus Zombie. Iya lagi. Kan biar kita yang serius, dia aja yang nggak serius gue. Iya. Nah, kalau lu gimana kok? Kalau lu gimana? Lu menyusun itu gimana supaya hal-hal gak terduga itu gak terlalu mengganggu? Agak mirip sih. Agak mirip kalau gue biasanya. Saya refill nggak? Wah, haus nih. Ya lanjut. Ya kalau gue biasanya juga plan B, plan C gitu. Cuman yang pasti ketika mengeksekusi gue menitik beratkan terhadap realistis aja. Gitu. Realistis apakah kalau di kerjaan ada ketersangkut pautannya dengan kemampuan SDM, dengan jumlah deadline, jumlah load kerjaan segala macam. Kalau gue sih lebih ke situ, lebih ke realistis gitu. Biasanya kalau udah beralih ke yang B, C, B, C, plan D gitu udah mulai agak kondisinya kurang realistis gitu. Panic attack lah, kondisi panik biasanya gitu. Nggak, jadi lu adalah tipe orang yang nggak suka kalau plan A itu berubah? Iya, pasti ada ketidaksukaan gitu. Tapi kan balik lagi ke ya, titik cuman realistis. maksudnya lu kan tipe yang nggak suka plan A berubah, tapi plan B, plan C-nya lu tetap gak mau bikin atau ada. lu akan adapt juga? Cuman prioritasnya tetap yang sebisa mungkin di-push untuk tetap plan A. Oke. Gitu. Tapi tetap ada plan B, plan C dan tetap harus fleksibel gitu. Cuman kalau di pertanyaannya suka atau enggak ya semua orang kan tetap sukanya rencana awal. Oke. Gitu. I see. Nah, yang berkembang nih, karena kan kita adalah media ya. Pokoknya channel In and Out ini kan adalah channel untuk teman-teman anak-anak muda nih, yang seumuran gua, yang kalau gua sih umur 26 gitu ya. Kalau kalian kan 40 something. Waduh. Iya lagi ya? Enggak. Kalian kan masih cukup muda lah. Maksudnya ada di generasi ini cuman lebih senior saja. Nah, Senior. yang banyak terjadi nih di era-era zaman sekarang nih, itu adalah orang-orang menganggap ketika overload kerjaan itu mengganggu kehidupannya mereka. Dalam artian itu gak bagus untuk mentalnya mereka. Itu setuju gak? Ada setujunya sih. Pernah ada fase di mana setuju terhadap hal itu, cuman udah hampir pasti apalagi kalau kita di sekarang ya, kondisi sekarang gitu, dimana kerjaan tuh harus bukan maksudnya lagi kondisi pandemi kemarin, terus industri juga banyak perubahan segala macam, ya nggak menutup kemungkinan akan ada adjustment yang membuat segala sesuatunya tuh jadi lebih padat, overload, overlapping segala macam gitu. Jadi perubahan Ya, dari luar itu akan ya. membuat itu berubah. Pasti ada itunya. Nah, artinya itu tapi tetap merusak mentalnya orang-orang gak sih sebenarnya? Sekarang kan lagi musim ini generasi burnout. Burnout. Apalagi tuh? Jadi tapi generasi sekarang tuh bukan generasi sekarang ya, maksudnya di era-era sekarang ini orang-orang lebih aware sama mental health. Kalau zaman dulu tuh orang lebih proud ketika mereka lembur. Mereka proud banget kalau mereka overload kerjaannya justru. Karena pernah saya di zaman-zaman dulu. Ya zaman-zaman awal Ketahuan karir saya nanti lah. umurnya. Orang-orang tuh malah mereka tuh glorified itu gitu. Oke. Glorified kerja keras, glorified lembur. Nah, tapi di zaman sekarang yang saya lihat generasi sekarang lebih aware sama mental health. Lebih aware sama kita tuh sebenarnya kerja harus time managementnya bagus. Jadi jangan sampai lembur. Jangan sampai overload kerjaannya gitu. Nah, itu hal yang baik atau enggak? Ya baik dong. Baik. Tapi kalau menurut aku itu kayak dua sisi ya. Gini, oke, memang kalau overload yang over banget itu akan mengganggu. Karena orang-orang nggak punya waktu untuk rest, nggak punya waktu untuk healing pakai healing gitu. Tapi seringkali orang beralasan bahwa dia harus jaga mentalnya. Akhirnya dia nggak mau untuk mengambil something yang lebih untuk men-challenge dia, untuk jadi lebih kayak gitu.
Ya mungkin kuncinya di balance sih. Jangan, kan katanya juga segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi jangan sampai terlalu kerja keras juga, tapi jangan terlalu mental tempe juga. Yang seperti dibilang dikit-dikit healing, dikit-dikit aduh mental health gua nih, padahal males aja gitu. Ya, jadi di tengah lah. Padahal kan kalau tahu lebih lembut ya dari tempe. Kenapa namanya mental tempe? Nggak tahu itu udah istilah zaman dulu, mental tempe. Oh, ketahuan ya. Jangan. Tahu aja umur berapa. Nah, kalau lu gimana kok? Sering nggak sih ketemu? Maksud gua di posisi kalian kan udah di mid management lah ya di perusahaan kalian atau perusahaan kalian, padahal kita satu. Nggak, maksudnya kalian ada di level-level mid management di mana kalian juga ngurusin orang-orang di bawah kalian. Kalian ketemu gak sih orang-orang kayak gitu? Ya ketemu. Beberapa, apalagi kalau gue ngelihatnya makin kesini generasi tuh makin bukan mental tempe ya, lebih kayak banyak excuse gitu. Banyak excuse gitu. Jadi kadang excuse-nya itu membuat target utamanya ngeblur malah. Mungkin mereka lagi ini kok sebenarnya. Banyak excuse itu lagi belajar bahasa Inggris. Mungkin. Excuse me. Excuse. Aduh. Gitu. Jadi lebih gampang ngeluarin excuse gitu rasanya. Gitu. Tapi itu mengganggu buat lo. Excuse mereka. Awalnya mengganggu, tapi at the end ya namanya di manajemen harus adapt ya. Adapt. Oke, lo adapt dengan mengiyakan excuse mereka, atau lo adapt, lo cari cara lain supaya goal lu iya, terus Ya, excuse mereka tetap ujung-ujungnya ke target oriented sih, ke hasil. Jadi kalau sekarang itu gue ngelihatnya lebih kayak, kan kalau berbicara kita ada di mid management, berarti orang-orang yang kita pimpin kebanyakan di generasi baru tuh. Oke, Gen Z atau millennials yang kayak gitu. Nggak menutup kemungkinan ketika kita punya tim, ada tim yang seperti itu. Nah, penekanannya adalah tipikal tim anak muda sekarang tuh nggak bisa kayak dicecer gitu. Tapi kalau di challenge dalam wujud target, ya mereka masih merasa tertantang dan akhirnya chip target. Jadi cuman prosesnya aja yang dirubah sih sebenarnya gitu. Formula nge-push untuk ngasilin targetnya itu yang dirubah. Kalau zaman dulu kan bener-bener kerjanya itu sistematis banget tuh. Kalau zaman dulu 90-an gitu, aduh ketahuannya. Sistematis yang kayak ada audit harian dulu. Gue pernah kerja dulu di satu bank swasta, itu benar-benar di tim marketingnya itu auditnya harian, audit targetnya tuh harian. Kalau kita kan di sini kan weekly ya, gitu weekly. Nah ini harian segitu rapetnya. Terus ya kalau yang sekarang gitu sih lebih fleksibel, lebih ngebebasin sebenarnya, lebih ngasih ruang. Ya terserah mau ngerjainnya nanti pas udah, apalagi kalau gue kan di tim kreatif gitu. Kalau di tim kreatif lebih bergantung sama yang namanya mood sih ya, selain output, yang mempengaruhi output itu salah satunya mood gitu. Nah mood itu nggak bisa dipaksain gitu kalau yang gue lihat sekarang untuk menghasilkan karya gitu. Padahal kan mood itu bagus ya, kayak mood Ayunda. Itu Maudi Pak. Gitu sih, jadi cara mengkondisikan mungkin lebih ke ya itu. Gue lupa lagi. Itu, iya. Lebih dikondisikan ininya aja sih. Gue setuju sih. Dengan generasi yang sekarang, anak-anak, kalau gue sebut ya itu sesuai dengan mungkin BPS ya, asik. Itu adalah generasi pekerja baru. Generasi pekerja baru, mereka yang baru lulus kuliah misalnya, atau yang dalam 1-2 tahun bekerja, itu generasi pekerja baru. Maksudnya mereka itu adalah generasi yang lu gak bisa memantau proses minute by minute. Iya. Mereka gak bisa tuh, lu bikin kayak gitu. Tapi kalau lu kasih target oriented, lu kasih deadline, mereka hajar. Betul. Karena mereka benar-benar kerja itu by mood-nya mereka. Jadi misalnya jam kerja yang seharusnya 8 jam, yang biasanya kalau di zaman konvensional dari dulu itu jam 9 sampai jam 5 misalnya, itu kan dipantau
minute by minute proses lu gimana, jam 9 lu gimana, jam 10 gimana, jam habis makan siang lu sampai mana. Nah, kalau ini dengan generasi yang sekarang, ini dengar nih ya perusahaan-perusahaan nih, kalau kalian akan menghadapi generasi pekerja ini, mereka itu, lu gak bisa mantau kayak gitu tuh. Karena mereka misalnya moodnya itu baru muncul jam 3 sore, ya udah. Mereka dari jam 9 sampai jam 3 tuh kayak orang bego aja tuh. Meskipun setelah jam 3 juga bego aja. Enggak, tapi kalau dikasih deadline, misalnya besok harus kelar, misalnya seharian kalian nggak ngelihat mereka ada progres, nanti malam dikerjain, Ya. besok Memang jadi. fleksibel itu. Iya, se-fluid itu mereka. Se-fluid itu. Nah, kalau Badev gimana? Sama-sama. Enggak. Jadi emang Ngadapin nggak generasi yang gitu? ngadepin banget. Jadi tapi memang sebetulnya nggak generasi sekarang aja sih. Mungkin kalau itu lebih ke, kalau aku ngelihatnya lebih ke industrinya. Industri yang konservatif sama yang kreatif gitu. Yang kreatif emang kayak gitu orang ya. Nggak generasi sekarang aja, dari dulu juga zaman yang kayak gitu. Kalau otak-otak yang kreatif tuh emang harus nunggu mood sih. Gitu. Sama emang harus target oriented. Jadi kalau aku juga sebagai ini gitu ya, di level mid management gitu, ke bawahan aku memang ya pokoknya aku nggak ngelihat kan mereka kerjanya seperti apa, aku nggak ngelihat, ya udah terserah deh, aku bebasin aja, yang penting kerjaan lu beres, udah gitu sih. Oke. Ini menarik. Pernah ketemu gak bawahannya kalian yang merasa lebih pintar dari kalian gitu? Oh, sering. Pernah. Pernah lah. Pernah? Gimana? Pengalaman yang ngeselin gimana? Oh, kalau ngeselin sih enggak sih. Tapi kalau aku pernah punya apa ya? Tapi beda sih. Jadi di area tertentu aku harus akuin dia lebih pintar. Cuman dia belum bisa kayak apa ya? Nge-manage. Dia belum bisa nge-manage. Cuman dia di area-area tertentu memang lebih pintar banget. Tapi ya beda maksudnya dia belum bisa memanage gitu sih. Udah itu aja sih, tapi nggak ada yang ngeselin sih. Nggak ada yang ngeselin. Nah, kalau Komik pernah ketemu? Pernah, sering. Dan ngeselin? Ngeselin. Gimana tuh? Ngeselinnya dalam artian ya lebih pintar sih relatif ya. Gitu. Cuman merasa lebih pintar ada. Gitu. Oke. Dan yang merasa dirinya lebih pintar itu kan merekanya. Gitu ya, seringkali jadi mereka tidak mau diatur gitu, kurang lebih seperti itu gitu. Ya udah, kalau ketemu yang kayak gitu, gue sih biasanya ya udah by result aja. By result nggak apa-apa, maksudnya kan dibebaskan gitu. Kalau menurut mereka itu cara itu memang lebih baik dan lebih benar, ya nggak apa-apa, silakan gitu. Cuman at the end ya yang dilihat tentu saja. At the end resultnya gimana? Ya resultnya kalau nggak oke ya saya gue minta. Enggak, yang terjadi dengan anak Macam-macam. Jadi gue apalagi kan kalau di tim kreatif tuh justru sering nemu yang tipikalnya kayak gitu, karena kan memang kreatif kan identik dengan yang apa ya, orang kreatif ya, tahu lah ya gitu. Jadi sering ketemu yang kayak gitu, yang keras kepala, yang idenya itu selalu mau didengar bahkan sampai diwujudkan gitu. Tapi nggak apa-apa, at the end guanya sendiri yang akhirnya belajar gitu. Tidak selalu hal-hal yang mereka ngotot itu salah atau tidak baik gitu. Jadi sebenarnya kasih aja ruang. Pada akhirnya menunjukkan nggak bahwa apa yang dia pikir benar itu memang benar? Ya, ada yang sering nemuin yang kayak gitu. Oke. Jadi mereka sebegitu ngototnya gitu. Yang pada akhirnya gue juga jadi berpikir, ini kenapa ini tim gue atau orang ini sebegitu ngototnya dengan idenya gitu. Kan pasti ada orang-orang yang memang ngototnya ngawur. Ada orang-orang yang memang ngototnya beralasan dan dia tahu faktanya gitu. Oke. Nah, ketika orang-orang seperti ini dikasih kesempatan dan itu hasilnya baik, justru malah bisa at the end memperbaiki komunikasi dan hubungan gue sama dia gitu, sebenarnya gitu. Oke. Ketika dikasih kesempatan untuk membuktikan itu gitu. Nah, kalau gue punya pengalaman. Kadang bukan gini, mereka itu mungkin nggak menunjukkan lebih pintar kalau generasi yang sekarang. Karena 2 tahun terakhir ini gue punya bawahan yang generasi Z lah terutama, yang 98, 2000 kayak gitu. Nah, mereka itu kalau menurut gue ya bukan merasa lebih pintar dari kamu, tapi mereka merasa lebih tahu.
Bukan merasa lebih tahu, gimana? Mereka merasa sudah tahu. Jadi misalnya mereka bekerja di bidangnya gue, misalnya digital marketing atau di sosmed lah segala macam. Mereka merasa mereka sudah tahu sosmed karena mereka hidup dan tumbuh dengan sosial media. Di saat mereka melek soal pengetahuan kelas SD misalnya, mereka sudah mengenal Twitter, mereka sudah mengenal Instagram dan sebagainya, YouTube dan bla bla blanya. Dan makanya ketika mereka ada di dunia kerja, mereka menganggap ya ini sosial media yang tiap hari gue pakai. Apalagi beberapa mungkin sudah jadi selebgram dan bla 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 dan bla bla blanya. Tetapi faktanya kan tidak seperti apa yang mereka lakukan sehari-hari. Nah, apa yang gue lakukan ke mereka adalah gue cuma menunjukkan, oke, ide lu mana, bla 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 kayak ini, oke. Jangan pernah bilang enggak atau jangan pernah bilang salah. Tapi challenge mereka, ajak mereka untuk berpikir. Oke, ini kenapa? Kenapa kamu mau A? Kenapa kamu mau B? Kenapa kamu mau C? Oke, habis itu tantang ketika mereka berpikir dan mungkin mentok atau seperti apa, kita challenge mereka dengan kalau yang A ini kamu ubah dengan gini lebih bagus atau lebih jelek. Kalau yang B ini kamu ini, atau kita combine, misalnya A, B, C ini kalau di-combine bla jadi seperti apa, itu seperti apa. Mereka akan gampang nangkep ya di sana. Jadi ini adalah generasi yang gak mau disalahin, gak mau dianggap gak tahu apa-apa, tapi mereka adalah generasi yang butuh inspirasi. Jadi kalau kamu jadi, maksudnya ketika kita jadi orang yang di atas yang mereka yang manage mereka harus mandang kita sebagai someone yang mereka inspire, yang mereka bisa belajar something dari sana. Ya, setuju. Gitu. Gila, serius banget gue. Kuliah 2 SKS. Iya, clear. Enggak, ini karena gue sering ketemu orang-orang yang maksudnya adalah di angkatan kita, banyak lah yang udah di manajemen dan sebagainya, yang mereka ngeluhin soal Gen Z. Dan gue selalu ngomong begini ke mereka. Gak tahu kalau memang ada cara yang lain seperti apa, tapi ini works buat gue selama 2 tahun ini. Gitu. Betul. Nah, kalian nggak mau melanjutkan apa gitu? Ya udah, next. Santai. Ini serius nih soalnya nih. Jadi serius nih. Gak ada yang mau? Apa? Tadi udah. Nungguin ya. Ya benar sih, maksudnya setuju sama Lucky, menginspirasi gitu kan. Aduh. Udah, gitu dong. Oke. Nah, sebenarnya tema besar kita buat hari ini, gue penasaran banget. Baru masuk tema ya? Baru masuk tema? Enggak. Dari tadi sudah. Cuman maksudnya, hari ini sebenarnya yang paling gue penasaran adalah gue lebih pengen ngebahas masalah work-life balance. Makanya kenapa tadi nggak udah dari tadi. Makanya kenapa tadi gue awalin dengan sering overload gak di kerjaan dan ngalamin something yang dari kerjaan itu mengganggu kehidupan personalnya kalian. Nah, mungkin ini sebagai penutup ya. Buat kalian, mana yang harus didahulukan ketika kalian menghadapi gini, ada personal issue yang sebenarnya tidak perlu mengorbankan pekerjaan, tapi butuh fokusnya kalian di sana. Ngerti gak? Oke. Situasinya begini. Jadi ada personal issue di keluarga, di rumah atau segala macam. Sebenarnya misalnya kalian itu nggak perlu cuti untuk menyelesaikan ini. Oke? Tapi kalian butuh konsentrasi di sana. Butuh fokus di sana untuk menyelesaikan hal ini. Oke. Nah, kalian itu satu personal issue. Nah, yang kedua, situasinya adalah jika di kerjaan kalian juga dalam kondisi yang justru ketika di kerjaan kalau kalian lepas ini bisa jadi hasilnya jelek. Misalnya kalian kan di dunia kreatif, ada campaign atau ada something yang udah deadline di hari itu dan kalian harus make sure itu jadi, itu harus bagus di hari itu juga. Nah, mana yang akan kalian korbankan? Sulit ya pertanyaannya. Wah itu ibaratnya kayak dilema gitu ya. Dilema. Dilemanya begitu tuh, paham kan? Paham. Iya, paham. Perlu gua ulangin?
Enggak. Udah. Susah ya, Berat nih. berat. Ini serius nih hari ini nih. Balik lagi sih, maksudnya kalau buat gue pribadi levelnya segimana gitu. Oke. Level urgensinya segimana. Kalau gue pribadi tetap kalau dua-duanya sama-sama urgent, terus karena memang kan untuk bekerja di perusahaan, bekerja profesional kan sebenarnya keputusan gue juga. Artinya karena itu keputusan gue ya gue harus bertanggung jawab gitu. Artinya kalau gue pribadi, jawaban gue akan tetap ngutamain yang di kerjaan dulu. Yang di kerjaan gue utamain, sebisa mungkin gue kelarin secepat mungkin, baru abis itu biarin gue fokus ke yang masalah pribadi itu. Itu kalau gue. Oke. Itu. Kalau Badai? Tapi masalah pribadinya apa dulu nih? Nggak tahu, pokoknya Iya, Karena makanya. kan kan tadi- beda, kan saya Tergantung bukan pribadi levelnya. Anda. Masalahnya tadi Kenapa dibilang- saya harus tahu? Iya. Masalahnya tadi dibilangnya nggak perlu cuti, harusnya nggak perlu cuti. Iya, ya. Berarti sebenarnya nggak Berarti ya se-urgent tidak. itu. Iya. Enggak, kan kadang tingkat urgentnya orang-orang beda ya. Misalnya Ya. tadi pagi baru berantem sama istri, misalnya, terus dia merasa hari ini kayaknya gue butuh cuti. Kan ada. Atau misalnya bawa anak imunisasi misalnya untuk yang pertama kayak gitu. Tapi jauh gitu, harus diantar gitu. Nah, kan ada orang yang nggak lebay sih, gue gak bisa bilang lebay. Maksudnya ada orang yang lebih mengutamakan istri, akhirnya dia cuti buat ngantarin kayak gitu. Misalnya kan banyak kan case-case yang kayak gitu. Tapi ya itulah intinya. Iya. Nah, gimana? Ya itu tadi sih level urgensinya segimana. Cuman kalau misalnya memang nggak se-urgent itu sih, ya itu tadi mungkin dikerjakan dulu. Tapi sebetulnya di pekerjaan juga harusnya kita bisa delegate sih. Kalaupun ada yang urgent banget nih, harusnya kita bisa delegate ke orang lain. Maksudnya pekerjaan itu tetap bisa jalan, campaign itu akan tetap bisa jalan. Iya. Cuman ya tingkat urgensinya seapa dulu. Kalau misalnya ya amit-amit nih ya, misalnya ada yang meninggal ya kan itu udah nggak bisa dihindarin dong. Kalau itu mah harus cuti gitu. Tapi kalau yang nggak harus sampai cuti Emang kalau nggak cuti yang meninggal nggak jadi? ya enggak. Siapa tahu yang meninggal Ya, juga itu kan, cuti itu sih. kan ada peraturannya kan. Kalau ada yang meninggal bisa cuti gitu. Tapi ada kejadian di mana si kakek meninggal, orang itu gak dapat cuti, Karena bukan kakeknya. kakek tetangga. Ah iya. Aduh, dajos gitu. Nggak, gue setuju. Maksudnya, gue setuju yang mana lagi kan? Setuju mana? Nggak. Setuju aja. Kalau pandangan gue adalah gini, gue setujunya di poin lu adalah memutuskan untuk bekerja itu kan adalah kita. Karena dikejar oleh cicilan dan sebagainya ya. Wah. Nah, sedangkan di keluarga itu kan seharusnya jika kita berkeluarga atau apa, ada something yang tidak seurgensi yang itu. Iya. Itu seharusnya yang di rumah juga bisa mentolerir lah hal tersebut. Nah, kalau enggak itu kalau zaman sekarang udah dibilang hubungan yang toksik tuh. Kalau nggak bisa tolerir. Nah, jadi selama kita menganggap mana yang prioritas, apalagi pekerjaan karena harus membayar susu anak dan sebagainya. Jadi ya gue setuju bahwa oke, kita akhiri saja. Enggak, gue setuju bahwa di mana kita harus memprioritaskan apa yang kita prioritas. Setuju. Gitu. Ya balik lagi sih ke titik urgensinya lah. Ya benar. Iya. Jadi work life balance itu kalau menurut gue itu ada di mana sih sebenarnya prioritas kita. Tapi sebetulnya kalau gue nggak setuju dengan istilah work life balance. Kenapa? Karena nggak akan pernah balance. Enggak, bukan tidak akan pernah balance. Harusnya bisa balance. Cuman gini, work itu sebenarnya bagian dari life. Oh. Jadi sebenarnya jangan disebut work life balance, tapi life balance aja. Karena kalau misalnya disebut work life balance, berarti work tuh no life dong. Kesannya kalian nggak punya kehidupan, terus cuman kerja tidur gitu. Kesannya nggak punya kehidupan lain selain itu. Sedangkan ya saya dan Mike ini kan udah berkeluarga nih.
Jadi Saya punya sih keluarga. Bukan nggak punya, memang belum nikah. oh ya. Tapi punya Sesi keluarga. curhat sekarang. Jadi kenapa belum nikah? Kenapa ke sana? Kurang balance ya. Iya, kurang balance. Balance hidup. Bener. Kurang balance itu. Setuju. Karena supaya kamu hidup, kamu butuh Pekerja. makan. Ah, Karena kamu butuh makan, kamu butuh uang. ya, Nah, uang dapat dari bekerja. ngepet. Oke, nah, lu terakhir kok. Apa yang mau lu sampaikan soal work-life balance ini? Work life balance. Ya, kalau gue sih lebih berpikir untuk balance sih sulit ya. Maksudnya sulit dalam artian Lebih ya ke hal-hal. lebih ke prioritas sih. Lebih ke hal-hal yang Iya. mana yang kita prioritasin. Ya. Dan sekali lagi kalau menurut gua itu gak ada salahnya kita mau memprioritaskan yang mana. Kita gak bisa ngejudge orang yang memprioritaskan pekerjaan itu workaholic. Atau Ya. orang yang lebih memprioritaskan keluarga itu sebagai family man. Justru orang bekerja keras buat keluarganya. Dan dia juga family man. Gue setuju bahwa lu juga gak bisa pisahin work dengan life itu. Karena segala kehidupan di life itu ya lu harus work. Dan gue paling setuju bahwa, ini di agama gue ya, jadi ada satu ayat yang ngomongnya kayak gini. Hai pemalas, lihatlah pada semut. Mereka yang masih bekerja. Bla 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 lah, gue lupa lah, karena gue bukan gue pemuda tersesat. Enggak. Tapi, dan ada satu ayat lagi yang ngomong gini. Hanya orang yang bekerja yang boleh makan. Atau kebalikannya adalah gini, orang malas tidak boleh makan. Itu ada ayatnya di agamanya gue. Jadi maksud gue dari Tuhan aja yang punya firman itu, yang gue percaya bahwa lu harus bekerja supaya lu bisa makan. Jadi jangan pakai alasan bahwa karena kehidupan mental dan sebagainya lu gak mau bekerja, apalagi bikin nyusahin orang dalam pekerjaan lu. Setuju? Setuju. Setuju. Ya intinya tanggung jawab lah. Bener nggak? Siapa yang positif? Iya. Duh, ke situ lagi. Oke, Mbak Dev ada yang mau disampaikan? Ya, sebetulnya sih nggak bisa dibilang balance itu harus 50-50 ya. Ini aja sih, mindfulness. Jadi saat kita kerja ya kita fokus kerja, saat kita di rumah kita fokus di rumah, gitu aja sih. Oke, thank you semuanya. Ini sudah sangat panjang ya, dan 3 tahu dipotong jadi berapa. Oke, itu aja pembahasan kita kali ini. Kalau kalian suka, kalian boleh like. Kalau kalian nggak suka juga kalian tetap like. Jangan di-unlike ya. Terus kalian boleh subscribe, komen, dan nyalakan lonceng kalian karena kita punya video-video yang seru banget. Dan jangan lupa nanti ada something yang akan kita lakukan di In and Out. Intinya selama kalian di bulan Ramadan ini kalian akan merasakan hal-hal yang luar biasa deh dari ini. Oke, sampai jumpa netizen. Bye. Dadah. Dadah.